Bismillah kita semangat terus membaru dan mau bertumbuh dan senantiasa bersedia diatur oleh keinginan Sang Maha Kesadaran. Pada malam ini kita akan membahas hakikat orang tua. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang ideal? Tapi kayaknya tidak ada keidealan di semesta ini. Semuanya tetap berproses. Namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan saya, Kang Abu. Beberapa hari terakhir ini ketika Kang Abu menyampaikan akan membahas orang tua, saya bertanya pada diri saya bahwa apakah saya telah menjadi orang tua yang asyik? Apakah saya telah berkontribusi terhadap kebahagiaan anak-anak atau sebaliknya menimbulkan luka-luka batin untuk mereka? Apakah saya telah menjadi jalan pertumbuhan jiwa mereka atau bahkan mengkerdilkan peran mereka? Dan apakah tugas kita sebagai orang tua sudah selaras dengan keinginan Tuhan? Bismillah, malam ini kita akan membahas ini dengan panjang lebar, santai saja, tapi sebelumnya saya mengajak Ibu Bapak jika ada pertanyaan atau ingin sharing bagaimana menjadi orang tua yang tidak ada orang tua yang baik, semuanya tetap berproses menjadi baik. Bismillah, kita semangat untuk bisa terus belajar, membuka diri terhadap pesan semesta dan belum apa-apa sudah cirembai saya. Aduh, oke Bang Abu, teruslah bias. Langsung aja ke Kang Abu, saya serahkan acara ini. Nanti kalau ada pertanyaan, mangga bisa dilanjut. Nuhun Kang. Nuhun, Telilis, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita diskusi lagi, kita belajar lagi, kita sama-sama kontemplasi gitu ya. Terima kasih buat Kamana, terima kasih juga buat semua yang hadir, yang berkontribusi. Saya rasa ruang Kamana ini tetap menjadi ruang untuk kita sama-sama bertumbuh gitu ya. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita beral-fatihah untuk guru kita Kang Ipai, karena ini legasinya Kang Ipai gitu ya. Kemana ini programnya beliau dan juga sekaligus sebagai guru saya juga, guru kita semua saya rasa. Jadi mari kita hening sejenak, kita beral-fatihah untuk beliau. Senantiasa kasih sayang Allah memberikan kebaikan dan kita banyak berterima kasih melalui perantara Kang Ipai lah kita bisa banyak mendapatkan pengetahuan, kesadaran, wabil khusus untuk saya pribadi, Kang Ipai sosok yang changing my life gitu ya. Beliau yang saya nggak bisa pakai kata-kata kali ya, tapi ya saya sangat berterima kasih gitu bahwa semesta menghadirkan Kang Ipai untuk menjadi jalan saya pribadi untuk banyak belajar gitu. Oleh karena itu, teman-teman, Ibu dan Bapak, mari kita hening sejenak, mari kita beral-fatihah untuk almarhum Kang Ipai. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Saya izin karena saya ditugaskan dan saya dikasih amanah gitu ya untuk menyampaikan, untuk tetap berdiskusi ya seperti biasa, dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara bukan mau mengajari, bukan mau berceramah, bukan mau bertausiah gitu ya, bukan berarti paling benar juga. Tetapi mudah-mudahan ada bahan hal-hal yang bisa kita renungkan bersama gitu dalam bagaimana kita memperjalankan diri kita dalam kehidupan ini. Dalam perspektif ini mungkin kita sering mengingat dengan konteks ilaihi rojiun gitu ya. Kita mau pulang gitu, dan saya rasa semua apapun kontribusi kehidupan ini kita bersyukur ada wahana ini juga sebagai bahan pembelajaran kita gitu.
Oke, nggak tahu kenapa sih kemarin pas ditanya mau ngobrolin apa, nggak tahu kemarin pop up aja gitu topik ini yang saya rasa ya kita bisa sama-sama untuk berdiskusi gitu ya teman-teman, ibu dan bapak. Mungkin kita akan bicara tentang konteks orang tua sih gitu ya. Tapi juga ini pasti ada relate-nya dengan anak juga gitu. Karena dalam beberapa waktu ini banyak banget dapat message gitu bahwa banyak banget orang tua yang mengeluhkan tentang anaknya gitu ya. Dan case-case yang berkaitan antara orang tua sama anak tuh nggak tahu lagi beberapa bulan ini tuh lagi meningkat gitu ya. Jadi saya rasa kita penting untuk memahami sebuah peran gitu, di mana si peran ini yang harus kita sadari sebagai kurikulum kehidupan gitu. Jadi ada baiknya kita mendiskusikan ini, karena betul bahwa siapapun kita kan belajar ya gitu. Maka kalau ada statement bahwa nggak ada yang pernah siap jadi orang tua, benar, karena di situ juga disebutnya the art gitu. Seni menjadi orang tua, namanya juga seni gitu ya. Jadi ya saya rasa kita semua terus belajar bertumbuh gitu. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang itu dan mungkin akan ada beberapa pemikiran atau pemahaman, dan saya rasa lebih asik lagi ketika nanti akan ada banyak dialog gitu ya, kira-kira kita diskusi gitu. Oke, kita akan mulai begini, berbicara tentang orang tua gitu ya. Kan kalau ngomongin orang tua tuh pasti ada kaitan antara ibu, bapak sama anak gitu misalkan. Dan udah jadi paradigma kali ya bahwa ada beberapa paradigma dulu deh gitu ya, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam pemahaman-pemahaman gitu. Nah, saya mungkin mulai dari sini teman-teman, ibu dan bapak. Jadi saya izin share screen ya seperti biasa supaya bisa dicoret-coret gitu, dan ini mudah untuk kita mudah untuk kita visualisasikan gitu. Oke. Sebenarnya ada beberapa perspektif, cuman karena kita waktunya nggak terlalu panjang, nggak terbatas lah ya. Jadi kita make it simple, kita buat sederhana dulu gitu. Ada persepsi, ada paradigma, pandangan tentang orang tua kepada anak gitu ya. Jadi ini kita bagi dua dulu gitu. Yang pertama gini, yang pertama adalah orang tua menganggap anak ini sebagai sesuatu yang kosong, sesuatu yang perlu diisi, diciptakan, dikreasikan untuk menjadi sesuatu gitu. Gitu ya. Jadi ini untuk gampangnya aja ya, udah supaya mudah gitu. Jadi yang pertama ada pandangan bahwa anak yang lahir tuh kosong. Dan dia siap diprogram untuk jadi apapun, bagaimanapun, dengan cara apapun, ya udah gitu. Itu yang pertama gitu. Sebenarnya banyak, tapi ini kita bagi dua aja. Yang kedua, itu ada paradigma bahwa anak itu yang lahir itu sudah sempurna. Dia sudah punya kurikulumnya, dia punya jalan hidupnya. Jadi yang kedua nih lebih berbicara tentang benih gitu. Gitu ya. Jadi orang tua yang sadar bahwa anak yang lahir itu adalah benih, di mana setiap benih ini unik dan benih ini akan tumbuh sesuai dengan benihnya itu sendiri gitu. Kalau saya analogikan gini, kalau kita dapat benih cabai, nggak mungkin tumbuhnya melon gitu misalnya. Nggak mungkin, karena namanya juga benihnya cabai gitu kira-kira. Nah, menariknya di antara kedua ini, yang lebih populer tuh yang pemikiran nomor satu gitu. Ini lebih populer. Nah, pemikiran yang kedua tuh lebih tidak populer gitu kira-kira. Sehingga banyak andil orang tua yang justru melihat kekosongan sang anak, sehingga akan ada aksi-aksi atau pendidikan dan seterusnya, yang justru malah ambisi orang tua yang menjadi dasar untuk pertumbuhan atau kembangnya si anak gitu kira-kira. Dan ini sangat populer banget gitu, yang nomor satu gitu. Gitu ya. Dan nanti kita akan menyadari banyak hal supaya juga kita jadi bahan pembelajaran bersama gitu ya.
Nah, ibu dan bapak mungkin boleh pilih atau mengalami kira-kira di kelas 1 atau di kelas yang 2 gitu. Dan ini nggak bicara baik benar, buruk salah, enggak gitu. Tapi nanti kita mulai renungkan gitu ya, karena ada sesuatu yang kita renungkan untuk kita dalami lagi. Sekali lagi, kita berbicara seni ya. Yang namanya seni itu ya dinamis gitu. Makanya pembelajaran ini kan pembelajaran seumur hidup. Jangan lupa bahwa bukan berarti ketika sudah jadi orang tua berarti berhenti belajar, kan enggak gitu intinya. Ya, ini dulu gitu. Sehingga kalau kita udah punya dasar pandangan yang mana, kita akan lebih menyadari gitu. Oke. Nah, karena kita berbicara dalam sudut pandang kesadaran, spiritualitas, dan ya konteksnya kalau kita bicara tentang kesadaran gitu ya, kan kembali ya teman-teman, ibu dan bapak. Gini, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, di Quran tuh di surat 32 ayat 9 tuh ada statement, aku yang meniupkan ruh gitu kira-kira. Gitu ya, aku yang meniupkan ruh. Berarti kalau kita bicara dalam tradisi Islam disebut Allah, percikannya itu hadir melalui seorang ibu gitu kira-kira. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang, ya, ini menarik juga sih gitu. Kalau ini tidak disadari, ya mungkin akan susah untuk melepaskan paradigma lama. Saya kasih contoh sederhana begini. Ada 2 statement yang simple tapi dalam gitu. 1. Apakah seorang ibu, atau gini deh, ini anak ya, gitu ya ceritanya. Apakah anak lahir dari ibunya atau anak lahir melalui ibunya? Nah, ini penting juga nih. Karena ketika ada kata dari, ini tingkat kemelekatannya pasti tinggi nih. Dan biasanya kalau dari, hubungan ibu sama anaknya jadi hubungannya dagang gitu. Maka banyak ya saya bisa bilang banyak karena emang case-nya banyak gitu. Ketika nanti si ibunya udah tua misalkan, si anaknya semakin dewasa, itu agak sedikit berharap bahwa apa yang sudah diberikan ke anak ada in return gitu. Ada pengembalian gitu. Kamu ya udah saya didik, udah saya lahirkan, udah saya sekolahkan, begitu nanti gimana, lupa deh sama ibunya gitu misalnya. Gitu ya. Sehingga apa yang pernah saya ceritain juga teman-teman ibu dan bapak, mungkin dengan ada dogma-dogma kali ya, bahwa gini, saya rasa seringlah kita dengar gitu ya, ada suatu saat atau ada suatu cerita bahwa ketika seorang ibu mau masuk surga dan ketika anaknya itu tidak dididik dengan cara yang baik, maka anak bisa menyeret seorang ibu masuk neraka gitu misalnya. Sehingga dalam konteks ini, pola pendidikan yang dogmatis ini penuh dengan fearness, penuh dengan ketakutan gitu. Apalagi berbicara dalam konteks ritualitas atau religion, maka ya ibu sama ayah ya, ini orang tua aja ya, ini relate gitu ya. Ibu sama ayah gitu ya, gitu kira-kira. Itu biasanya menekankan si anak untuk menuju kepada sesuatu dan seterusnya karena memang based on ketakutan ibunya gitu. Jadi singkat cerita, banyak banget sekarang orang tua yang komplain bahwa anaknya tuh nggak rajin sholat gitu misalnya. Terus juga seorang ibu yang nyuruh anaknya rajin sholat juga karena ternyata bukan sholat-sholatnya amat yang penting sih gitu. Karena takut anaknya jadi nggak soleh-solehah gitu. Karena ketakutan itu dan kepentingan bahwa kalau anaknya soleh dan solehah, nanti dia bisa ngedoain aku aman gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ada egois juga sih di situ gitu. Gitu ya. Yang akhirnya penekanan untuk harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu dan seterusnya itu membuat pertumbuhan kedua belah pihak justru nggak alamiah lah dalam tanda petik gitu. Apalagi dengan sangat terkenal sekarang bahwa anak durhaka gitu Bu, Pak. Itu ya. Dengan statement bahwa karena si anak ini takut durhaka kepada ibu bapaknya, makanya ibu bapaknya nyuruh apa aja diikutin gitu. Jangan lupa bahwa ibu dan bapak ini menjadi figur otoritas loh.
Di mana figur otoritas ini yang akan memprogram si anak gitu. Jadi mau nggak mau si anak yang lahir programnya kosong, dan salah satu program yang diisi langsung adalah dari orang tuanya, maka mau nggak mau siapapun anak ini akan diprogram langsung oleh kedua orang ibu bapaknya, gitu kira-kira. Pertanyaan, yang akan diprogramkan ke si anak datang dari mana? Pertama, dari pikiran ibu bapaknya dan dari belief atau kepercayaan ibu bapaknya. Dan yang menarik adalah kalau pikiran dan kepercayaan ibu bapaknya sehat, ini anak beruntung gitu. Anaknya jadi ikut sehat. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang tua pikiran dan kepercayaannya sehat? Belum tentu gitu. Maka kalau ngambil perspektif ini, kenapa Nabi Muhammad tuh bilang bahwa yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi seorang anak itu ibu bapaknya. Ini kita bicara Yahudi, Majusi, dan seterusnya itu adalah program gitu ya. Ini nggak ngomongin religion atau identity, bukan, tapi programnya gitu. Maka kan mau nggak mau ketika si orang tua diprogram oleh orang tuanya, juga orang tua diprogram lagi oleh orang tua, jangan-jangan kita hanya mewariskan program yang sama, maka jangan heran nanti si anak punya pola didik yang sama dengan orang tua gitu kira-kira. Dan nanti ini nggak akan ada perbaikan lah dalam tanda petik. Makanya kenapa di surat 4 ayat 9 tuh khawatirlah ketika generasi yang berikutnya tuh lemah dalam tanda petik. Jadi maksudnya gini, kalau sekarang ada sebuah sistem pendidikan yang diwariskan itu perlu diupdate, stop di kita gitu. Masa sih kita cuma mau nyuruh dalam konteks ritual tapi tidak memberikan kesadaran spiritualnya? Ya kita harus ada pembatasan untuk membuat generasi ini juga jadi jauh lebih baik gitu. Jadi jangan sampai mewariskan program yang lama, yang akhirnya program ini terus tumbuh berkembang, yang terus, yang akhirnya nggak ada update sistem gitu kira-kira. Dan mau nggak mau juga ya satu, kita nggak pernah milih juga lahir di rahim ibu siapa gitu ya. Tapi nanti itu ada penjelasannya sih, dan kita nggak akan bahas hari ini gitu. Karena itu akan ada pembahasan dengan konteks kita bicara tentang konteks katakanlah takdir gitu misalnya, karma gitu misalnya. Itu juga relate sih. Cuman nggak akan kita bahas malam hari ini. Cuman intinya adalah, yuk kita mulai renungkan dulu. Siapapun anak pasti diprogram oleh orang tuanya, dan pemrograman datang dari pikiran dan kepercayaan orang tuanya. Makanya kadang menarik gini, Ibu dan Bapak, maaf ya. Saya membesarkan anak dengan cara Islam misalnya. Pertanyaan, Islam yang mana? Islam yang diketahui oleh pikiran dan kepercayaan ibu bapaknya. Dan kita sama-sama mengerti bahwa apa yang dipikirkan dan kepercayaannya bukan 100% Islam, tapi tafsir Islam, gitu kira-kira. Makanya ketika tafsir ini didapatkan dan diinstalkan, dan ini semua dalam konteksnya kedinamisan, ya mohon maaf ya, kalau dia mendapatkan program yang sangat-sangat radikal gitu misalnya, ya dia akan menjadi anak yang radikal. Kenapa? Programnya begitu. Ya dari kecil dikatakan bahwa misal di luar agama kamu itu ke neraka, nak. Udah ke program tuh, udah pasti. Gitu. Dan nanti si anak ini juga akan menyatakan bahwa oh iya aku dididik secara Islam gitu. Tapi balik lagi Islam yang mana? Misalkan gitu. Karena orang tua kita juga pasti memeluknya bukan Islam 100%, tetapi tafsirnya bagian dari. Yang akhirnya tanpa sadar itu menjadi program dasar si anak, dan kekuatan figur otoritas akan membuat belief system untuk si anak itu sendiri gitu. Makanya kalau dalam wilayah psikologis ada alam sadar, bawah sadar, tidak sadar. Di mana alam sadar itu cuma 1%, ke bawahnya ini 99%. Bahwa dalam tanda petik ya, kalau kita berbicara tentang luka-luka gitu ya, tidak sadar, itu sudah terjadi di dalam kandungan ibu gitu. Maka pemrograman ini terjadi ketika di kandungan ibu gitu. Dan pemrograman ini rata-rata 0-7 tahun lah katakan. Karena di 0-7 tahun critical thinking-nya belum ada. Semua install 100% gitu kira-kira. 100%. Makanya sekarang ada anak yang agak nggak terima kalau diomongin gini, kamu tuh kayak bapak kamu banget. Enggak mungkin. Kenapa? Orang program bapaknya gitu. Orang program ibunya gitu.
Makanya kalau dalam perspektif ini, kalau mau tahu kualitas kita, lihat anak ketika dia sudah punya kekuatan untuk dalam tanda petik berargumentasi. Jadi kalau sekarang, anak saya bandel banget, dicek yang dulu diprogram apanya gitu. Dan itu menjadi mirror effect gitu. Gitu ya. Jadi ini kita renungkan dulu gitu. Itulah kenapa kalau dalam perspektif Quran, ibu bapak maaf ya, nggak ada loh kalimat ikutilah ibu bapakmu, nggak ada. Saya mau nanya Bu, Pak, maaf ya, Ibrahim ini anak yang soleh atau anak yang durhaka kepada bapaknya? Ibrahim ngikutin bapaknya atau menolak bapaknya? Menolak loh. Betul nggak? Karena penolakan Ibrahim lah membuat Ibrahim menemukan Tuhan gitu. Jadi maksud saya begini, kalau anaknya ibu dan bapak sekarang nggak ngikutin ibu dan bapak, ya udah juga sih, emang nggak ada perintah suruh ngikutin kok gitu. Karena kenapa? Ibu bapaknya juga belum tentu ngikutin maunya Tuhan gitu misalnya. Dalam perspektif ini ya. Yang ada, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, pergaulilah ibu bapakmu, make a good relationship. Kita berbicara tentang hubungan. Dan menariknya nanti kalau kita berbicara dalam konteks orang tua ini kadang-kadang memiliki karakteristik bahwa karena dia orang tua, dia lebih punya pengalaman, dia merasa lebih tahu, dan dia merasa bahwa pengetahuannya lebih oke daripada dan lebih tahu untuk bagaimana membuat si anak ini menjadi apa gitu. Ibu bapak maaf ya, orang tua itu kalau mau dimaknai sekedar hanya hidup lebih dulu, punya pengalaman lebih banyak. Dan berpengalaman lebih banyak belum tentu lebih baik gitu. Gitu ya, dan ini penting banget ya. Jadi skema ini kita renungkan dulu, kita kontemplasikan. Jadi ini saya kasih star 1 ya. Gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke star 2 nih, ke exhibit 2, ke star 2 nya. Sekarang kita renungkan begini, sebelum nanti kita masuk ke ayatnya, sebelum kita masuk ke esensinya, sambil nanti pelan-pelan, karena sangat dibutuhkan keterbukaan pikiran tentang ini. Karena ibu bapak, semakin berkembangnya zaman, ketika orang tua tidak ikut beradaptasi dengan perkembangan, maka pasti akan banyak problem. Makanya Imam Ali itu selalu mengatakan, didiklah anak sesuai dengan zaman. Gak bisa lagi sekarang ibu dulu ya, waduh susah banget, ya itu dulu gitu. Itu dulu. Kita harus benar-benar bisa dalam tanda petik beradaptasi dengan kekinian gitu. Karena poinnya adalah adaptasinya gitu. Ya, oke, sekarang gini. Dalam istilah orang tua dan anak gitu. Ini kita menggunakan dua sudut pandang yang berbeda ya, supaya nanti kita menyadari gitu. Karena di sini bukan hubungan superior, mana yang lebih atas, mana yang lebih junior gitu. Sebetulnya enggak sih gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa anak juga adalah hasil, kalau kita bicara ya, dari audisi ketatnya semesta untuk bisa lahir gitu Bu, Pak. Dia sudah punya kapabilitas, dia sudah punya kurikulumnya, dia sudah intinya ini tuh benih yang siap untuk tumbuh gitu kira-kira. Ya, nanti kita mengerti pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan dengan kesadaran ini kita bisa terbuka antara orang tua dan anak, karena kunci utamanya adalah komunikasi gitu. Kunci utamanya adalah keterbukaan. Apalagi di era sekarang, generasi Z itu udah nggak bisa Bu, Pak. Dengan kata-kata, kalau kamu enggak nanti dosa, nanti masuk neraka. Udah nggak bisa ditakut-takutin gitu. Itu harus ada logik, harus ada benar-benar masuk ke dalam bahasanya, benar-benar bisa dimengerti gitu. Dan itulah pentingnya kita terus bertumbuh gitu. Makanya nanti ada bahasa bahwa orang tua dan anak itu dua-duanya adalah teman bertumbuh gitu. Teman lah ya bahasanya, teman bertumbuh. Hubungannya adalah pertemanan untuk saling bertumbuh gitu. Nah, kalau kita renungkan, ada kalimat begini.
orang tua melahirkan anak. Udah ini common aja. Sekarang saya tanya, Bu, Pak. Suami dan istri kalau belum punya anak nggak bisa disebut orang tua, betul nggak? Suami dan istri kalau nggak punya anak nggak bisa disebut ibu dan bapak. Karena dia belum punya anak, gampangannya gitulah. Jadi suami dan istri bisa disebut menjadi orang tua karena dia punya anak. Sekarang kita renungkan. Berarti pertanyaannya, orang tua yang melahirkan anak atau anak yang melahirkan orang tua? Ayo, yang mana? Ya kalau secara biologis atau secara konteks melahirkannya brojol gitu, ya pastilah ibunya melahirkan anak, oke. Ini korek lah. Tapi jangan lupa, dengan hadirnya anaklah si suami dan istri punya status jadi orang tua. Betul nggak Bu? Berarti justru adanya anak yang melahirkan orang tua. Jadi sebenarnya yang harus lebih banyak belajar yang mana sih gitu pertanyaannya. Ya bukan berarti dia nggak perlu belajar, bukan. Supaya kita gimana ya, menjinakkan ego dulu lah gitu. Karena kalau udah ininya tinggi nih, ego sebagai orang tuanya tinggi nih, dengan limitasi pikiran dan belief systemnya, menganggap bahwa itu yang terbaik untuk anakku gitu. Ibu bapak maaf ya, banyak banget orang tua yang nggak tahu benih anaknya itu apa. Karena nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak berbicara lebih dalam gitu ya. Deep communication. Yang ada adalah anak menjadi dalam tanda petik korban, muntahan-muntahan wejangan, ambisi, keinginan, pokoknya, harusnya, dan seterusnya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa si anak ini benihnya apa gitu. Jadi hari ini banyak yang nggak tahu bahwa anaknya itu benihnya cabai, tapi orang tua pengen anaknya jadi stroberi gitu misalnya. Jadi dipaksa total. Sehingga tumbuh kembangnya jadi dalam tanda petik ya, orang benihnya cabai disuruh jadi stroberi, ya gimana dong? Nggak selaras gitu intinya. Cuman karena fairness yang udah dikembangkan dengan anak yang harus nurut sama ibu bapaknya, kalau enggak jadi durhaka. Seakan-akan di sini punya otoritas yang vital gitu. Dan kadang nggak ngebuka unsur keterbukaan dari anaknya gitu. Ya dalam perspektif ini religius kita bicara. Contoh aja ya, ibu bapak contoh nih ya. Banyak banget loh orang tua yang nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi dikit loh yang nanya ke anaknya, nah tadi sholatmu khusyuk nggak? Gitu. Jadi hal-hal esensi itu jarang gitu. Jadi urusannya syariat, urusannya ritual, tapi esensial yang lebih dalam tanda petik ya, kunci dalam isinya itu juga nggak menjadi fokus gitu. Karena pemikiran orang tua dengan beliefnya dia bahwa anak yang soleh adalah anak yang rajin sholat 5 waktu, selesai. Tujuannya apa nggak tahu, mau gimana nggak ngerti. Yang penting begitu. Nanti dia akan ngajarin gitu juga sama anaknya. Dan ini terus. Gitu ya. Nah, di tahapan ini berarti kita mulai ngerti nih. Oh, hadirnya anak ternyata melahirkan aku sebagai orang tua. Ya kalau ada sedikit jokes ya, ibu bapak ini lucu banget. Saya pernah ikut satu seminar menarik gitu ya. Begitu lahir orang tua, nah mudah-mudahan kamu berguna bagi bangsa, negara, agama, dan masyarakat dunia. Buset dah, baru lahir udah disuruh mikirin dunia bu, Pak cuma gimana? Gitulah kira-kira. Ya bagus sih gitu. Tapi poin yang paling penting justru adalah bagaimana tumbuh kembangnya anak itu tergantung dari kesadaran orang tuanya. Ya, jadi di tahapan ini kayaknya kita mulai menyadari bahwa anak yang hadir ini adalah benih yang siap untuk ditumbuhkan.
Berarti kalau pakai bahasa sederhananya, orang tua hanya berfungsi sebagai tukang kebunnya si anak gitu. Yang memastikan dia ngasih tanah yang subur, pupuk yang baik, air yang cukup, dan memastikan bahwa nggak ada hama yang mengganggu gitu kira-kira. Tapi bahayanya juga pikiran orang tua bisa jadi hama buat anaknya sih gitu kira-kira. Kan kualitinya beda-beda. Tapi yang jelas spiritnya adalah siapapun yang terlahir, ini udah ada benih dan dia udah punya kurikulum. Karena ini individu yang beda gitu Bu. Pak. Jadi saya rasa kalau sekarang misalkan, contoh ya, maaf banget nih. Dalam popular belief orang tua punya pengetahuan misalkan yang terbaik jurusan untuk anaknya itu IPA. Karena itu terpandang gitu. Padahal benih anaknya IPS misalnya Bu, Pak. Dipaksa masuk IPA. Karena orang tuanya dokter dipaksa jadi dokter. Padahal mungkin anaknya jago lukis gitu. Kan nggak adil ya kalau ada ikan sama monyet, tesnya manjat pohon dua-duanya. Nggak bisa. Karena ikan memang fokusnya dan ahlinya berenang, ya monyet dia naik pohon gitu. Artinya apa? Masing-masing punya benih bertumbuh yang jangan-jangan, maaf nih, justru boleh jadi orang tua yang menghijack dalam tanda petik, gimana ya bahasanya ya, yang benar-benar menutup tumbuh kembang si anak gitu. Tapi nanti impactnya balik lagi ke sini kok gitu. Wah kalau banyak baca literatur ibu dan bapak, wah apalagi dalam konteks konsultasi psikologi gitu, saya banyak teman psikolog, psikiatri gitu. Urusannya nggak jauh dari situ aja. Anaknya nggak tumbuh berkembang, anaknya inilah, inilah, komplain. Padahal yang dikomplainkan itu adalah apa yang dia instalkan sebagai program gitu kira-kira. Berarti kan dia akan menjadi cermin yang sangat perfect gitu untuk hubungan orang tua dan anak gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi di tahapan ini mulai agak direnungkan. Oh ternyata hadirnya anak melahirkan aku sebagai orang tua. Aku dititipkan makhluk terbaik yang langsung dikirim dari semesta, dari Tuhan lah bahasanya. Di mana dititipkan di sini untuk menjadi si tukang kebun tadi, supaya dia bisa bertumbuh sesuai dengan apa benihnya yang sudah direncanakan sama Tuhan gitu misalnya. Kan khususnya ibu-ibu nih, ya kita renungkan gini, contoh nih. Saya rasa ini kita ulang-ulang ya, di surat 7 ayat 172 tuh ada kalimat gini Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna gitu. Jadi kalimatnya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Jadi kalau kita mau berbicara bermusyahadah dalam perspektif ini gitu ya, di tradisi Islam lah, kan syahadat itu sangat kental dengan tradisi Islam gitu. Sekarang kita analogikan dulu gini Bu, dan ini berlaku untuk kita semua ya. Tapi karena kita fokusnya ke anak dulu, jadi direlatekan ke situ. Simpel aja ya, untuk mudah nih, supaya gampang aja. Jadi kasaran kata, Allah ini mau bikin panggung sandiwara ceritanya. Ceritanya, dia perlu aktor, aktris gitu. Gitu ceritanya, supaya gampang. Berarti sang sutradara dia perlu aktor aktris, di mana aktor aktris ya harus memenuhi kualifikasi dari skenarionya dong. Maka dibikinlah audisi. Maka dari 300 juta sperma ayah kita yang kepilih satu kita, saya, ibu dan bapak.
The best nggak kira-kira? The best banget. Dan sebelum masuk untuk kontrak kerja MOU menjadi aktor aktris, dibikin MOU di rahim ibunya masing-masing. Gampangannya gitu aja. Jadi sebelum siap lahir, deal ya, dari A sampai Z-nya udah ditandatangan kontrak bahwa siap untuk menjadi peran itu. Jadi sebelum kita datang ke sini, kita udah punya kontrak kerja lah dalam tanda petik. Dan kita sudah mengiyahkan gitu. Ya cuman nanti permainan emang jadi lupa sih gitu. Di 1678 makanya begitu lahir jadi lupa gitu ya kira-kira. Tapi at least kita sadar dulu bahwa kita udah punya skenario. Cuman karena kita nggak sadar sama skenario aslinya, jadi akhirnya kita bikin skenario sendiri gitu. Yang kita anggap skenario yang kita bikin itu terbaik buat kita. Dan lebih banyak nggak terjadinya malah gitu. Akhirnya jadi frustasi gitu misalnya. Karena nggak tahu skenario. Dan nanti kita ngerti, mengetahui skenario ini bagian dari kita mengenal diri gitu kira-kira. Maka kenapa sih statement awal selalu man arafah nafsah, fakot arafah robah. Kamu kenal dirimu, ya kalau bisa di situ kalimat rob itu Allah sebagai pengatur sistem. Kamu kenal skenariomu gitu kira-kira. Ya otomatis kenal sama Tuhan, gitulah kira-kira bahasanya. Oke ya. Jadi mungkin bisa disadari kalau sekarang kenapa sih mungkin banyak frustasi, banyak stres, depresi, anxiety atau apapun itu, jangan-jangan emang nggak selaras sama skenario asli gitu. Skenario asli inilah yang disebut realitas misalkan. Skenario baru kita bikin berdasarkan ekspektasi. Dan semua problem hidup itu cuma gara-gara ekspektasinya lebih besar daripada realitas. Dah itu aja. Orang tua pengen anaknya ranking 1. Karena dianggap bahwa ranking 1 itu yang terbaik. Karena mungkin pengetahuannya bahwa yang akan sukses adalah orang yang jago matematik. Maka matematiknya harus bagus banget. Padahal nggak semua anak punya bakat matematik gitu. Siapa tahu dia bakatnya sepak bola gitu. Akhirnya ekspektasi naik terus, diinstal terus, dikasih terus nutrisinya. Akhirnya justru maaf ya, orang tua lah yang tidak menjadikan anak menjadi dirinya sendiri gitu. Nah, ini kalau di generasi sekarang, Ibu dan Bapak, ini lagi trending banget disebut sebagai strawberry generation. Generasi Z ini dikomplain sama generasi baby boomers, Z ini ya kayak strawberry, bagus sih merah, lucu, keren kelihatannya, tapi cepat benyek gitu. Not a good mentality gitu misalnya. Tapi si generasi Z juga ngomong, ya kita juga datang ke sini gara-gara ada generasi baby boomers juga sih, ya, jadi saling salah-salahan gitulah, gara-gara itu jadi lucu gitu. Ya, tapi poinnya bukan masalah itunya, tetapi mari kita mulai sadari bahwa apa sih topik kita di sini? Yuk kita mengerti bahwa siapapun yang terlahir dari rahim ibunya, dia punya skenario sejati dari Sang Maha Sutradara gitu kira-kira. Pertanyaannya, orang tua mau menjadikan anak mengikuti skenario Sang Sutradara sejati atau orang tua bikin skenario sendiri yang anaknya jadi justru malah ngikutin skenario yang asli gitu kira-kira. Itu aja. Dan balik lagi sih, kalau kita berbicara dalam konteks hidup, hidup itu adalah school of life. Hidup itu adalah belajar gitu. Dan pernikahan itu memang universitasnya sih gitu. Maka pernikahan ini nanti kaitannya antara ibu, bapak, sama anak. Itu universitas kehidupan, udah nggak ada lagi lah. Makanya kalau pinjam istilah karma, nggak ada karma terbesar dalam hidup itu pasangan sama anak gitu. Termasuk orang tua gitu ya. Dah. Makanya semua problem itu datang pasti dari ring satu, dari orang-orang terdekat gitu, dari pasangan sama anak. Maka Quran mengatakan hati-hati loh ya, pasangan dan anakmu bisa jadi musuh gitu. Hartamu dan anakmu menjadi fitnah, cobaan gitu. Bukan harta dan anakmu yang mendekatkan kepada aku. Berarti bisa jadi anak ini justru malah menjauhkan. Makanya kalau dalam perspektif Ibrahim, kenapa Ibrahim disuruh nyembelih Ismail gitu Bu Pak? Kan kaitannya ini. Nyembelih di situ
itu artinya apa? Menyembelih keinginannya dia untuk terus memprogram anaknya sesuai dengan keinginan dia gitu. Berarti kan dia perlu kemandirian gitu dalam tanda petik. Dia punya pilihannya, dia punya passionnya, dia punya jalan bertumbuhnya gitu. Justru yang menghalangi pertumbuhan pesat itu yang paling krusial malah orang tua gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi saya rasa ini dulu nih penting untuk kita renungkan, penting untuk kita sadari gitu. Karena sekali lagi hadirnya anak justru melahirkan kita sebagai orang tua. Dan ketika anak ini adalah benih, karena kita bicara hakikat gitu ya, fungsinya dia hanya menjadi tukang kebun, udah gitu aja. Karena nanti ada urusan nature, alamiah si anak, dan ada urusan nurture, lingkungannya si anak. Lingkungan ini nanti akan memengaruhi pertumbuhan si anak ini sendiri gitu. Makanya apa yang udah kita pelajari, sekali lagi, anak ini Bu, Pak, sama seperti kalau seseorang beli laptop baru di toko komputer. Operating sistemnya udah ada, tapi belum ada program. Kalau mau nge-zoom, itu harus install Zoom dulu gitu. Jadi tergantung yang diinstalkan gitu intinya. Gitu ya. Apalagi nanti kalau menginstalkan tanpa kesadaran, ya nurture-nya akhirnya jadi mendominasi gitu. Makanya kan kalau di surat 504, 3121 kalimatnya, emang kamu mengikuti nenek moyangmu aja nggak dapat petunjuk kok gitu. Makanya sering disebut aba anak. Si anak bilang, saya cuma ngikutin orang tua saya kok, orang tua saya nyuruh gini, ya udah, orang tua suruh nyuruh gitu, ya udah. Ya udah, dia hanya mengikuti sebagai dogmatis gitu misalnya. Tapi at some point, karena dia juga punya fitrah, dia akan kembali kepada fitrahnya, di mana ketika si anak memilih jalannya, wah bisa berantem tuh sama orang tuanya. Ini menarik Bu, Pak, nggak tahu kenapa juga ya, akhir-akhir ini banyak banget yang kok diskusi gitu. Kang, anak saya tuh kenapa ya sekarang jadi pengen agnostik gitu misalnya. Anak saya tuh sekarang udah nggak pengen belajar agama gitu misalnya. Inilah, itulah, dan seterusnya. Itu menarik gitu. Nah, dengan limitasi-limitasi ketika tidak ada perkembangan adaptasi keterbukaan pikiran misalkan, keterbukaan kesadaran, ya anak akan selalu dilimitasi oleh pemikiran-pemikiran old belief orang tua itu sendiri gitu. Nah, jadi saya rasa supaya kita bisa lebih banyak diskusinya ya teman-teman Ibu dan Bapak. Yuk kita renungin nih. Gimana gitu. Pilihannya kita mau mewariskan old belief kita ke anak kita gitu. Makanya kan kalau ngelihat Yakub gitu ya. Waktu Yakub mau mati tuh khawatirnya cuma satu sih ke anak-anaknya. Nah, kalau papa pergi kamu mau nyembah siapa gitu. Terus anaknya bilang, ya saya mau nyembah Tuhannya ayah, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak. Oh ya udah. Yang dilegasikan itu adalah kesadaran esensial gitu. Artinya ketika Ibrahim menyembelih Ismail, Ibrahim mempersilahkan Ismail tumbuh alamiah sesuai dengan benihnya. Yang kadang orang tua kan terlalu berambisi untuk ngasih wejangan gitu ya. Apapun ya konteksnya gini, anak tuh kayak sesuatu yang harus dibenerin, sesuatu yang harus dikasih tahu terus, sesuatu yang gimana. Lupa kalau dia punya kapabilitas gitu. Di mana kapabilitas intinya kan ada di dalam. Jadi orang tua itu menemani anak untuk menemukan diri sejatinya ke dalam, jembatan ke dalam dirinya. Pertanyaan, gimana mau sama-sama saling menemukan ke dalam kalau dua-duanya nggak punya perjalanan ke dalam? Itu aja sih sebenarnya. Dengan konsep-konsep, dengan pengetahuan-pengetahuan yang terlimitasi gitu. Gitu ya, akhirnya jadi
tadi kalimat yang Telilis bilang ideal gitu. Aduh, anak yang ideal tuh ya kalau cewek usia 23 udah nikah. Anak yang cewek ibu bapak yang punya anak cewek usianya 35 udah ketar-ketir. Tuh harusnya tuh 20. Nah, ada harusnya, ada ideal. Kita lupa bahwa itu semua perkembangannya nggak bisa digeneralisasi gitu kira-kira. Gitu ya, belum dengan dogma-dogma bahwa ini nanti kalau anak dosa, dosanya ke orang tua dosa, dosanya ke anak. Di situ gitu kira-kira. Padahal kan kontekstualnya jangan lupa bahwa semua apapun yang kita lakukan, bahasa gampangnya gini lah. Perjalanan kepada Tuhan, perjalanan yang tidak bisa diwakilkan. Saya tuh tenang anaknya soleh-soleha, jadi kalau saya udah nggak ada nanti ada yang doain apa. Bagus sih, tapi kalau itu menjadi sebuah dalam tanda petik lupa bahwa semua perjalanan ini nggak bisa diwakilkan, dua-duanya punya kefungsian untuk saling belajar dan saling bertumbuh gitu. Nah jadi mungkin ya, saatnya mungkin orang tua lebih banyak belajar sama anaknya gitu. Pun sebaliknya ya, ini bukan berarti anaknya juga nggak perlu belajar, bukan. Tapi dengan kehadiran sosok guru baru gitu ya, anak tuh guru gitu. Ditelaah, dipelajari, anak tuh pesan gitu. Dan ketika kita membaca pesan terus, ya dua-duanya jadi saling ada pertumbuhan pembelajaran akhirnya gitu. Nah oleh karena itu, mudah-mudahan di diskusi singkat kita ini, Ibu dan Bapak teman-teman, ya kita membuat value lah, hubungan antara orang tua dan anak ini jadi lebih, good value lah bahasa. Karena ya balik lagi ya, mungkin familiar banget, anak adalah titipan. Ya benar. Tapi ejawantah kalimat anak adalah titipan kan juga kadang-kadang cuman ucapan gitu. Dan ketika anaknya nggak sesuai dengan keinginan ibu bapaknya, banyak menolak keinginan ibu bapaknya, disitulah fitrah-fitrah dia mungkin lagi tumbuh gitu. Ya penting untuk dihargai gitu. Dan mungkin kalau ada anak yang dengar di sini, kalaupun terjadi bahwa ada dalam tanda petik ya kekakuan orang tua, yang penting mulai dari anaknya sih. Karena semakin tua tuh semakin kaku, semakin susah berubah gitu. Anaknya juga penting menjadi agen perubahan untuk orang tuanya. Dengan memulai untuk mau ngajak ngobrol misalnya. Memulai untuk mau mencurahkan apa sih yang sebenarnya dirasakan gitu. Meskipun banyak banget anak yang ngomong, udah ngomong juga ayah saya atau ibu saya juga gak akan dengar. Gak apa-apa, seenggaknya begitu dicoba ada dampak gitu. Dicoba aja. Karena dengan pengulangan mungkin di situ akan terjadi proses gitu. Gitu ya, karena mau nggak mau ini nggak bisa terelakkan gitu. Kan kadang juga gini ya, misalnya ini lucu juga sih Ibu dan Bapak. Di Quran tuh ada kalimat gini. Ini saya sering kasih analogi, jadi jangan bosen ya. Di 17 ayat 23 tuh kalimatnya gini. Jadi banyak orang tua yang pakai Quran supaya senjata supaya anaknya jangan nakal gitu misalnya. Misalnya ya. Nah, di 17:23 itu ada kalimat gini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Good, jelas. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah ini rata-rata diingat bahwa ini ayat untuk anak nih gitu. Yang kadang-kadang orang tua lupa bahwa orang tua juga anak dari orang tuanya gitu. Dalam case ini benar si anak jangan bilang iya. Tapi juga orang tua jangan mancing-mancing si anak bilang gitu inti. Karena kan semuanya terjadi hubungan konsekuensi gitu. Gitu ya. Makanya hal yang senada di 31:13 itu diulang. Luqman nih sosok ayah yang wise gitu. Ya makanya salah satu pembelajaran untuk jadi ayah yang baik itu ada di surat Luqman gitu ya. Salah satunya begini. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberi pelajaran kepadanya. Jadi kalau dalam konteks feminin dan maskulinnya Tuhan, Jamal dan Jalalnya Tuhan,
laki-laki atau bapak itu protektor, ibu itu puncak kasih sayang gitu. Maka fungsi ayah dan ibu proteksi dan kasih sayang, gitulah kira-kira bahasa gampang. Makanya Luqman bilang, nah, ya bunaya, la tusyrik billah, kamu jangan mempersekutukan Tuhan gitu. Ibu bapak untuk gampang ya supaya kita nggak terlalu susah ngomongin mempersekutukan Tuhan gini. Mempersekutukan Allah secara sederhana, kita nggak menerima realitas, sudah gitu aja. Realitas gini, contoh. Saya kalau besok pengen dagang laku 10, ekspektasi. Besok misalkan lakunya 5. Kalau saya menolak 5 karena saya pengennya 10, nah itu saya lagi musyrik, gitu aja udah. Karena saya mempersekutukan realitas. Orang semesta ngasihnya 5 kok gitu. Berarti ketika saya dapat 5 dan saya dalam tanda petik tidak menerima, di situ saya lagi menolak kenyataan, realitas. Kan Allah itu sang realitas, maka menolak realitas sama dengan menolak Allah. Mempersekutukan dengan apa? Keinginan, ekspektasi gitu. Gitu ya, to be simple aja. Supaya nanti kita punya kesadaran bahwa menyembah Allah tuh apa sih? Menyembah Allah tuh bukan hanya dalam bentuk kita rajin sholat gitu. Rajin sholat itu jembatan. Tapi menyembah Allah adalah selaras dengan realitas. Makanya Islam itu total surrender. Faman ahsanudina miman aslama. Total bagaimana kita aslam berserah kepada realitas gitu. Artinya kembali kepada kurikulum kita, kembali kepada skenario asli kita gitu. Jadi kalau sekarang banyak menolak realitas, nah itu mulai harus direnungkan gitu kira-kira. Ya, nah di sini dikatakan, jadi Luqman bilang, nak, kamu jangan musyrik lah gitu, jangan banyak menolak realitas gitu ceritanya. Karena yang datang kepadamu hidup tidak sesuai dengan apa yang kamu pengen gitu. Maka berarti kan masing-masing harus kenal benihnya gitu. Gitu ya. Kan kalau benihnya kayu, orang tuanya nggak ngerti, dijadiin tank baja, Bu, Pak. Tapi kalau orang tuanya ngerti kayu, orang tuanya memahat anaknya menjadi kursi yang mahal gitu. Gitu ya, makanya nanti jadi karakter, karakso itu memahat, dipahat gitu. Tapi kalau nggak sesuai bahan bakunya, nggak sesuai benihnya, kewas gitu pasti. Itu ya, makanya knowing self tuh benar-benar kunci tuh dahsyat gitu. Nah, terus dibilang, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, ayat berikutnya menarik nih. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, ibu bapak maaf ya, orang tua punya potensi untuk ngajak anaknya musyrik juga sih gitu. Jadi dibilang kalau emang orang tuanya nggak mengarah kepada Allah gitu bahasanya, yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ayo. Bahkan ada perintah disuruh jangan ngikutin loh. Karena kenapa? Mungkin emang nggak pantas untuk diikutin gitu kira-kira. Lagi-lagi ya, teman bertumbuh, teman belajar, dua-duanya dinamis gitu. Tapi, ada tapinya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini yang penting. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Gitu ya, jadi ibu dan bapak, sekarang mungkin ada konflik yang dimana mungkin anaknya nggak cocok sama keinginan ibu bapaknya, pun sebaliknya, understanding itu penting gitu. Bahwa segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginanku, anak bukan korban ambisi ibu bapaknya, bukan harus ditentukan dia jadi A, jadi B, jadi C gitu. Apalagi dibanding-bandingkan anak 1, 2, dan 3, jangan lupa bahwa benihnya aja beda. Nah, saya rasa poin-poin penting untuk bagaimana kita selalu belajar untuk menjadi orang tua dan sekaligus untuk menjadi anak gitu. Jadi intinya
hadirnya orang tua itu karena anak ada gitu. Jadi sedikit merubah mindset bahwa oh iya ya, aku ini ada dilahirkan oleh anakku. Maka aku penting untuk belajar kepada anakku. Maka dua-duanya teman untuk saling bertumbuh gitu. Gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi saya rasa kita belajar terus lah gitu ya. Kita belajar terus dan kita bertumbuh terus. Dan saya pengen menutup sebelum kita diskusi, ada satu statement dari Khalil Gibran yang sangat-sangat populer. Anakmu bukanlah milikmu. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya tetapi tidak jiwa, karena jiwanya milik masa mendatang. Yang tak bisa kau datangi bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang meleset laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Teh Lilis. Silakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Telepon Kang Abu. Speechless nih tadi dengar paparan dari Kang Abu. Ketika kita mungkin banyak mengatakan bahwa anak durhaka, ini setelah saya menyimak ini justru kita orang tua yang banyak durhaka kepada anak-anak. Bismillah, kita sama-sama belajar untuk bisa terus bertumbuh, dan kita tidak lebih dari seorang tukang kebun yang dikasih mandat oleh Allah untuk menjaga tanaman, di mana tugasnya tidak mudah memang, tapi bismillah apapun itu kita bisa melakukannya dengan berkesadaran. Baik, tadi dibilang sama Kang Abu itu mengenai benih ya Kang ya. Nah ini untuk cara kita mengetahui benih anak itu seperti apa, itu apakah dilewati dalam konteks hanya komunikasi saja atau membebaskan anak dengan sebebas-bebasnya namun tidak lepas dari kontrol kita, itu gimana Kang? Ya mungkin kalau kita ngomongin tentang benih kan banyak metodologi gitu ya. Kita bisa banyak berkomunikasi, kita bisa melihat dari minat bakatnya, kita bisa melihat dari apa yang dia suka. Mungkin kalau dalam bahasa konteks passion itu kan bisa dilihat dari interest gitu. Setiap anak tuh pasti punya interest, pasti. Anak 1, anak 2, anak 3 pasti beda-beda interestnya gitu. Dan ketika kita memberikan ruang kepada si anak untuk menceritakan interestnya, untuk bisa ya balik lagi ya dia menunjukkan lah gitu ya. Dan di situ kan nggak tahu sih pengalaman saya dan mungkin ngobrol sama banyak orang gitu ya. Kayaknya nggak banyak ruang si anak untuk bisa show up tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia suka gitu ya. Makanya komunikasi kan itu juga penting banget sih gitu. Jadi kalau metodologi itu banyak banget gitu. Tetapi poinnya adalah menyadari gitu bahwa memberikan kesempatan lah, ruang gitu. Kan tadi Gibran juga bilang,
dia juga punya pikirannya sendiri loh gitu. Yang kadang-kadang pemikirannya kitanya juga nggak bisa ngerti gitu. Dan akhirnya disalahin gitu. Dan begitu banyak disalahin, direndahkan, akhirnya dia jadi nggak mau cerita gitu. Nah akhirnya cerita kemana? Keluar. Akhirnya luar lebih nyaman dari dalam. Nah itu tuh banyak kasus gitu. Apalagi kalau kita bicara sekolah ya, teman-teman ibu bapak, banyak banget sekarang orang tua yang melihat sekolah itu sebagai sistem laundry gitu. Berpikir bahwa sekolah itu tempat gimana cara anak yang kusut dimasukin kembali keluar berharap udah bagus gitu, rapih gitu. Padahal tetap aja sih pendidikan terbaik tuh di rumah gitu sih intinya. Gitu sih Teh. Benar sih Kang Abu, ketika ketidakmampuan orang tua lalu sepenuhnya menyerahkan anak kepada orang di luar kita, itu contohnya sekolah, tapi ternyata itu tidak membuat baik juga. Justru ketika anak mempunyai luka-luka batin di rumah, dengan di sekolah pun luka batinnya justru makin bertambah. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua merangkul mereka untuk bisa memahami apa keinginan mereka. Dan emang ini yang dirasakan Lilis mungkin belasan tahun kemarin, yang kekeh anak harus begini dan begitu. Tapi setelah sekarang belajar, memberikan kesempatan anak untuk bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi tentunya justru mereka semakin dewasa, mereka semakin bertanggung jawab, dan itu membuat saya, oh baiklah, mungkin harus seperti ini, walaupun memang kebebasan itu harus tetap ada kontrol dari orang tua. Itu kan fungsi tadi kalau bicara menjaga dari hama kan di situ gitu. Betul kan. Ya. Jadi bukan berarti bebas-bebasnya gitu, enggak, tetapi yang tadi saya bilang kadang hamanya datang dari orang tua karena mungkin ketakutan orang tuanya gitu. Itu sih poinnya. Dan saya ngerasa sih akhir-akhir ini yang jauh lebih esensial tentang ini adalah hubungan tentang konteks religiusnya sih Teh. Ya, betul. Oke, bagaimana orang tua yang merasa religius mendidik anaknya dengan religius tapi dengan tanpa sebuah kesadaran gitu. Akhirnya jadi dogmatis gitu. Betul, dan di era sekarang, aduh udah deh. Sok contoh aja, ibu bapak yang punya anak generasi Z, ibunya ngomong itu di googling dulu, ini si ibu mau bener nggak ngomongnya, di googling sama dia gitu. Karena sekarang informasi itu overload gitu. Dan kita nggak bisa kalau nggak pakai critical thinking. Maka bukan menyuruh gitu ya, tetapi bagaimana mengajak dalam konteks, ya balik lagi ya, konteksnya tidak dalam hanya suruhan atau dogmatis, tapi yang mulai masuk ke critical thinking, yang tahu bahwa aku tuh membutuhkan ini dan seterusnya gitu ya, yang akhirnya bisa dimengerti gitu sih. Itu sih poin penting. Ya, alhamdulillah. Sepertinya kita ke Bu Anca yang sudah dari tadi sudah raise hand. Ya. Mangga Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum Mas Abu, Mbak Lilis, terima kasih. Alhamdulillah. Silakan. Mas Abu, barusan kan saya ini membaca ya, seperti yang tadi dijelaskan Mas Abu, bahwa kita bertumbuh bersama dengan anak, dan anak bisa saja sebagai orang yang berdosa. Nah, pengalaman saya Mas Abu, kemarin itu pada saat saya itu visite anak, terus anaknya ini kan saya ajak diskusi, ngomong ya, kok kamu ini main HP terus. Nah, terus ibunya menceritakan begitu, ibunya menceritakan langsung ibunya dipukul gitu kan. Nah, berkali-kali saya menghadapi seperti ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ibu ini memang ya nyun sewu ya, kurang pengalaman, kurang dalam belajar dan lain sebagainya, dan ini permasalahan yang di bawah ini Mas Abu. Nah, saya kadang kan bingung mau bagaimana saya menyampaikan secara latar belakang beliau ya, latar belakang beliau, bahwa kita harus, kalau anak sudah kegilaan dengan gadget, otomatis supaya anak ini bisa mengurangi bermain gadget, kita dampingi. Dan pada saat mendampingi inilah permasalahan problem yang orang tua nggak mengerti gitu kan. Saya mesti bagaimana Ibu? Saya mesti bagaimana
karena saya juga menginginkan anak saya seperti tadi yang Mas Abu jelaskan, panjang lebar seperti itu. Nah, itu bagaimana Mas Abu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lilis. Terima kasih Bu Anja. Mungkin ini memang perlu memang perlu pihak-pihak yang expert lah ya dalam konteks ini, mungkin perlu ada psikolog misalkan atau psikiatri. Tapi poin gini, ketika ada kesadaran dulu aja bahwa apapun konteks antara orang tua dan anak, apa yang kita bahas hari ini kita bisa sampaikan gitu, bahwa ya kembali lagi bahwa bukan orang tua yang memiliki otoritas tunggal mutlak bahwa anaknya begini, begitu, dan seterusnya dalam wilayah tertentu gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin 0-7, di mana 0-7 tuh badannya kan belum punya kekuatan, ya di situ juga instalasi tentang programnya juga tinggi banget. Setelah itu udah mulai punya tenaga dan di situ mulai bisa bertukar pikiran dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana nomor satu sih nggak dari mindset Bu Anja. Dari bagaimana cara berpikir gitu. Karena mau nggak mau pola pikir itu pasti didapetin, diwariskan dari orang tuanya gitu. Dah aja. Makanya kalau orang tuanya keras, dia udah punya perspektif bahwa ngedidik anak tuh harus keras. Karena kalau nggak keras nanti dia akan lembek, nanti dia akan ini dia. Kan dalam konteks kalau mindsetnya digeneralkan kembali lagi. Jangan, ya kita nggak tahu gitu ya bahwa nggak ada pola yang fix gitu, nggak ada program yang fix 1, 2, 3 anak yang beda gitu misalnya, nggak bisa disamain dengan program yang sama untuk 3 benih yang berbeda gitulah kira-kira. Nah, jadi start dari mungkin yang sederhana bisa dilakukan adalah merubah paradigma gitu, bahwa ya kembali gitu hubungan antara orang tua dan anak itu seperti apa, dan tidak ada otoritas tunggal dalam tanda petik yang terbaik bahwa orang tuanya yang paling benar, dan juga kita harus mengerti bahwa konteks kebutuhan si anak ini seperti apa gitu. Jadi kembali sih, semua berawal dari changing paradigm. Bagaimana merubah pola pandang, pola pikir. Kan, maaf ya, gengsi orang tua tuh tinggi banget gitu. Bu Anja, mau nggak mau deh gitu. Karena udah dia ngerasa ngelahirin, ngasih makan, apa, dan seterusnya. Yang akhirnya, ya gitu tadi gitu. Udah gitu dengan stigma-stigma, ya balik lagi ya. Alamiah nurture kita dengan ya tadi tuh tentang durhaka lah apa, wah itu tuh ketakutan si anak tuh ya dalam tanda petik kalau ngomongin luka kan tanpa disadari di alam tidak sadarnya banyak luka juga gitu intinya, dan mau nggak mau itu pasti keluar gitu, dan mau nggak mau pasti balik ke ibu bapaknya lagi gitu. Jadi kalau sekarang anaknya bandel, nah ini yang diinstal dulu sih gitu, ini buahnya gitu, mau nggak mau kok segala sesuatu yang sekarang berbuah tergantung yang ditanam juga gitu intinya. Jadi mungkin kalau dalam teknisnya perlu expert Bu Anja, entah itu psikiatri sekali lagi atau psikolog gitu. Tetapi yang paling bisa dilakukan untuk kita sama-sama belajar adalah merubah merubah pola pandang apa fungsi orang tua dan fungsi anak gitu. Untuk menyadari dan terbuka terhadap si anak ini tuh sukanya apa sih gitu. Karena kan balik lagi ya sekarang gadget juga udah nggak bisa lepas gitu ya dalam tanda petik, tapi kan ada strategi-strategi yang mungkin kita bisa lakukan untuk bisa mengurangi gitu misalnya. Nah, saya rasa the best point-nya adalah dari mindset gitu Bu Anja. Terima kasih. Sepertinya tidak ada pertanyaan lain, tapi ini yang ingin digarisbawahi bahwa kata-kata orang tua yang perlu diperhatikan untuk tidak sembarangan gitu kan, karena ini menjadi doa dan ini juga menjadi perhatian kita sebagai orang tua untuk tidak kurang mangkas. Jadi anak menjadi apa yang orang tua katakan gitu loh Kang. Iya. Betul. Makanya ya balik ya bahwa yang merubah itu kan sebetulnya bukan kata-katanya tetapi vibrasi di belakang kata-katanya gitu. Gini. Ibu bapak kita tuh penting untuk marah loh, penting. Kita yang menggunakan marah, tapi jangan marah yang menggunakan kita gitu. Nah artinya gini, ketika kita marah tapi dalam sadar, kita tahu ada anak baru kelas 3 SD pengen motor RX King gitu misalnya ya, ini udah ekstrim aja. Dimarahinnya jangan karena ada sayang gitu.
Tapi yang bahaya, marahnya bukan karena sadar, tapi melampiaskan emosi gitu. Vibrasi yang keluar dari mulut ibu atau mulut ayah gitu ya, dalam vibrasi yang dalam tanda petik low gitu ya kira-kira, bahwa itu yang akan membuat program gitu intinya. Makanya kan ya kita paham banget gitu ya bahwa kekuatan vibrasi orang tua kepada anak pun sebaliknya itu dahsyat banget gitu. Nah, jadi kalau ngomongin orang tua yang lebih dulu ada, berarti kan seyogianya lebih wise gitu intinya. Nah, makanya kenapa sih perlu persiapan, perlu pengetahuan gitu ya, tetap perlu kedewasaan, perlu kesadaran juga. Ya, itulah yang selalu saya mengatakan bahwa semuanya pasti pembelajaran gitu. Dan bukan berarti kalau ya baru tahu berarti ini, oh enggak sih, udahlah gitu ya. Dio, yang penting kan tadi Gibran juga bilang bahwa for the next gitu. Karena nggak ada sih yang sekolah expert udah siap, saya udah siap jadi orang tua gitu, tahu banget. Ya orang anaknya juga baru mau lahir ya. Kurikulumnya juga kita baru dapat ketika ada gitu misalkan. Dan itu kan selalu dinamis gitu. Nah, jadi ya balik lagi sih, semuanya intinya adalah terus mau menerus memupuk pembelajaran dan kesadaran. Gitu sih Teh Lilis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tapi ini ada pertanyaan nih Kang. Oh iya, gimana? Chat, ya. Boleh Kang Abu bacain? Iya, saya baca ya. Boleh. Saya bekerja dengan anak-anak dan keluarganya dengan menerapkan teori yang didasari fakta-fakta dari berbagai aspek perkembangan anak yang berasal dari budaya barat. Ternyata fakta-fakta tersebut sesuai dengan pemaparan Kang Abu yang didasari oleh Al-Quran. Salah satu syarat dari kesehatan mental adalah mampu menyadari realitas anak tidak musyrik. Iya betul Bu, karena gini, ya balik lagi nih ya, aduh ini tuh menarik banget ya. Kita mau ngomongin muslim dan non-muslim gitu misalnya. Ya kalau kita dalam konteks wilayah hanya dalam identitas, ya kita berbeda dalam konteks Islam dan bukan Islam di wilayah identitas KTP gitu misalnya. Nah cuman dengan stigma-stigma bahwa di luar ini adalah kafir gitu misalnya, di luar ini adalah salah. Tapi ternyata jangan-jangan kita yang Islam, yang punya Quran, Qurannya nggak pernah dipelajari gitu. Karena kita hanya meneruskan, diwariskan dari apa, pokoknya katanya gitu. Nah jadi ternyata ya balik lagi sih. Saya sih sangat meyakini gitu ya, semua kitab suci itu lagu yang sama. Tapi aransemennya aja yang beda gitu kira-kira. Karena message-nya juga itu lagi datang dari sumber yang sama gitu. Mungkin dengan waktu yang berbeda, dengan utusan yang berbeda, iya, dengan nama yang berbeda. Tapi kalau kita masuk ke wilayah hakikat dan esensinya, saya rasa mau kita ngomongin Eastern style, Western style, dua-duanya mengarah kepada pertumbuhan, perkembangan, dan kebaikan gitu sih intinya. Nah, jadi kalau kita udah mulai bisa terbuka, nggak terlalu sensitif dengan beda agama misalnya, dengan beda structure mazhab misalnya, tapi kita ngerti bahwa ya perbedaan juga adalah salah satu fitrah. Once kita tahu bahwa yang dibutuhkan ketika haus itu mineral water, bukan mereknya. Orang haus tuh nggak nyari merek Bu, Pak. Yang dia cari air. Nah begitu kita ngelihat airnya, kita ngerti bahwa oh oke. Semua mungkin hanya perbedaan antara bahasa, sudut pandang, paradigma, dan seterusnya. Tapi esensinya sama sih. Saya rasa itu. Iya, terima kasih Bu Dewi Kak Utama. Saya tuh sedih banget, Ibu Bapak punten Lilis jadi ingat satu hal gitu ya. Ya ketemu ada anak kelas 1 SD, 2 SD gitu ya, yang dikit-dikit, itu ada salib, kayaknya kafir deh. Nah ini 1 SD, 2 SD loh. Gitu ya, dalam tanda petik, ya mungkin dengan perspektif diajarkannya gitu ya seperti itu gitu. Tetapi kan kalau kita mau bicara tentang kesadaran, nah gimana sih gitu. Menumbuh kembangkan kesadaran itu kan juga penting gitu. Itu sih poin penting. Dan sekali lagi, ya balik lagi ya. Mungkin ya kembali semuanya pasti punya kurikulum yang beda-beda. Tapi ya balik lagi semuanya berusaha belajar untuk terus bertumbuh. Itu sih poin penting. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Pada akhirnya dia ngambil kesimpulan sih Kang. Nggak usah nggak usah eksklusif banget ya jadi orang tua gitu, maksudnya nggak usah bangga banget jadi orang tua. Ternyata nggak mudah gitu loh Kang. Insya Allah. Benar sih deh.
Benar. Dan ya balik lagi ya, pokoknya keep on spirit dalam belajar. Ya. Itu sih poin penting. Dan itu nggak bisa di sini sih. Dalam belajar pun, tapi tanpa mengalami juga chaos juga sih, Kang. Pasti. Ya balik lagi ya. Balik lagi dengan kita bisa belajar seperti ini, dengan sekarang ada pembelajaran luas banget gitu. Itu diingatkan terus ya, Kang, ya. Diingatkan terus. Yang penting kan mau sih sebenarnya. Iya, harus Kang, dan mau gitu. mau mendirikan itu intinya mah gitu, betul. Buka diri gitu. Kalau kita menutup diri hanya dengan dari sananya juga sudah seperti itu, kita nggak bisa untuk sebenarnya Kakak Abu Spesial Lilis dengan materi pada malam ini banyak banget pembelajaran yang didapat. Closing statement Kak Abu, tapi sebelumnya mungkin nanti Lilis izin boleh bacain biasa tulisan. Mangga Teh, mangga. Boleh ya? Mungkin closing statementnya tulisan Teh Lilis aja. Mangga, silakan. Oh gitu, langsung aja. Mangga. Aduh, sebentar. Ini layar di saya kosong. Kenapa? Oke kok, aman Teh. Di Lilis satu sih kan, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Ini sebetulnya tulisan apa ya? Judulnya menceritakan kenakalan saya sebagai orang tua sebetulnya. Saya kasih judul Ibu Bumi. Ceritanya begini. Peranku sakral, kadang nakal, di luar nalar juga liar. Tuhan menghadiahiku mandat cukup berat menebus jiwa karena ini adalah karma. Tugasku menemani perjalanan jiwa, nyatanya mendominasi dan memanipulasi peran mereka. Melimitasi keutuhan dan keaslian ruhnya sampai-sampai mengkerdilkan jati dirinya. Aku menyadari rahimku hanya sebagai media untuk mereka menjalankan peran. Aku mengakui aku lebih dahulu hadir ke dunia, maka selayaknya aku menemani pertumbuhannya. Tentu ini bukan maunya semesta, tapi nafsuku yang mengatasnamakan orang tua, menginginkan kebaikan putra-putrinya sampai-sampai mengikis fitrahnya. Menyimpan masa tua di pundak mereka, seolah-olah akhirat kita bergantung dari anak-anak kesayangannya. Lupa bagaimana mengajarkan berketuhanan dan hilang memberi contoh yang semestinya. Mereka punya jalan cerita, mereka punya harapan dan cita-cita, mereka berhak atas kehidupannya karena setiap jiwa adalah tanggung jawab masing-masing kita. Kasih sayang dan kebijaksanaan, kesadaran Tuhan pun ikut serta. Kebebasan yang terkontrol bagian dari perjalanan, cukup amati pengalaman yang dilaluinya. Maaf anak-anakku, ibumu baru menyadari kealfaan ini setelah berani membuka diri, mempersiapkan kepulanganku. Tuhan selalu bersamaimu, jikalau tubuhku tak lagi di sampingmu. Aku terus mengawasimu meski berada di tempat terjauhku. Terima kasih telah membersamai perjalananku, bertumbuh bersama dan terus membaru. Kita pulang dengan hati yang damai, indah, dan penuh sukacita. Hatur nuhun, Kang Abu, Bapak Ibu semuanya. Boleh Kang Abu kata-kata penutup dari Kang Abu sekalian doa mungkin ya untuk mengakhiri kajian pada malam ini. Terima kasih Teh Lilis, indah sekali statement puisinya tadi. Boleh tepuk tangan dulu dong Ibu dan Bapak, asik ya itu. Udah deh itu rasanya. Jadi ini ya malam hari ini intinya jangan lelah untuk belajar gitu, karena balik lagi ya. Semua esensi kehidupan ini hanya untuk belajar. Jadi yuk, saya selalu ingin mengatakan gini sih, bahwa hal yang bisa kita berikan untuk orang yang kita sayang itu bukan masalah materinya, bukan masalah apapun gitu ya.
Tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang yang kita sayang adalah terus melakukan pembelajaran diri, terus memperbaiki value diri. Karena dengan kita terus memperbaiki value diri, kita akan memiliki respon yang lebih baik kepada orang-orang yang kita sayang. Terima kasih. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat, semoga ada sesuatu yang bisa dibawa pulang malam hari ini dan ada yang dikontemplasikan. Selamat istirahat, sehat dan keep happy. Hatur nuhun. Terima kasih. Alhamdulillah rangkaian kajian pada malam ini tuntas sudah, dan tinggal aplikasinya yang cukup membuat kita tetap belajar, tidak henti-hentinya. Bismillah, Allah memberikan kekuatan kepada kita tentunya dengan kesadaran dan terus bertumbuh. Bismillah, dan terima kasih atas kebersamaan pada malam ini. Kita jumpa minggu mendatang. Ditemani Kang Abu lagi, insya Allah ya Kang Abu ya. Insya Allah. Minggu depan kita ketemu Mas Faiz. Faiz ya, oke, alhamdulillah. Satu nuhun sadayana ke ibu-ibu yang bersedia hadir pada malam ini. Selamat beristirahat dan terima kasih.